Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada perkuliahan. Kali ini materi perkuliahan kita adalah osmoregulasi dan ekskresi ya. Kepada kelompok 7 ya, kelompok 7 yang melaksanakan presentasi osmoregulasi dan ekskresi diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memimpin perkuliahan kita hari ini ya sampai diskusi dan menutup perkuliahan ya. Kepada moderator dipersilahkan. Ya, siapa moderator? Ulun, Bapak. Ya, silakan. Bisa di-share screen dulu. Silakan moderator dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua di sini bisa berkumpul lagi dalam perkuliahan fisiologi hewan walaupun secara daring. Jadi di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang osmoregulasi dan sistem ekskresi pada hewan. Next slide. Ya, jadi dari kelompok 7 sendiri itu anggotanya bisa dilihat di slide. Sebelumnya saya Desi Ramarita Fitriani, izin memimpin presentasi pada hari ini sebagai moderator. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, marilah kita semua membaca basmalah. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yakni tentang pengertian osmoregulasi yang akan dijelaskan oleh Nabila Ribda Maisa. Kepada Ribda dipersilakan. Ya. Osmoregulasi merupakan proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan atau ekskresi tubuh oleh sel atau organisme hidup. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Ribda yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya ada materi tentang osmoregulasi pada hewan yang akan dijelaskan oleh Viana. Kepada Viana dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang osmoregulasi yang terjadi pada hewan. Nah, berdasarkan kemampuannya dalam menjaga tekanan osmotik tubuh, dikenal adanya hewan osmoregulator dan osmokonformer. Nah, osmokonformer ini merupakan hewan yang memiliki cairan ekstraseluler yang isoosmotik dengan cairan lingkungannya. Jadi, hal ini menyebabkan hewan tersebut tidak perlu melakukan osmoregulasi. Meskipun demikian, cairan tubuh osmokonforman ini tidak sama persis dengan mediumnya. Jadi, dalam banyak kasus, invertebrata laut osmokonformer ini menjaga konsentrasi garam tertentu dalam cairan tubuhnya yang tidak seimbang dengan lingkungannya. Nah, contoh hewan yang tergolong ke dalam hewan osmokonformer ini adalah didominasi oleh invertebrata yang hidup di laut. Yang kemudian, osmoregulator. Osmoregulator ini merupakan hewan yang melakukan osmoregulasi karena di dalam tubuhnya, konsentrasi di dalam tubuhnya berbeda dengan lingkungan luar. Bisa itu hipotonik atau hipertonik. Nah, yang pertama, ada hewan yang termasuk hiporegulator dan hiperregulator, mohon maaf.
hewan yang hiporegulator ini sesuai dengan namanya hipo. Jadi dia itu konsentrasi cairan yang ada di dalam tubuhnya lebih rendah daripada lingkungannya. Sehingga dia perlu mengonsumsi atau meminum banyak air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar dia tidak kekurangan cairan. Nah, contoh hewan yang masuk ke dalam golongan hewan yang hiporegulator ini adalah ikan air laut. Selain ikan air laut, ada golongan vertebrata lain yang termasuk ke dalam golongan hiporegulator. Di antaranya ada amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Yang kedua, ada hiperregulator atau hewan yang memiliki konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi daripada lingkungannya. Nah, hewan ini pada umumnya cairan di dalam tubuh hewan ini itu lebih pekat sehingga aktivitas air di lingkungan luar itu lebih tinggi. Contoh dari hewan ini itu ada ikan air tawar itu contohnya. Bentar. Jadi air yang masuk ke dalam tubuh itu tuh ke dalam tubuh ikan air tawar itu harus disekresikan. Nah, penurunan permeabilitas kulit akan sangat membantu, akan tetapi harus menyisakan cukup area respirasi yang permeabel untuk difusi gas. Nah, jadi ada hal tentang osmoregulasi pada ikan ini nanti akan meskipun nanti akan dijelaskan lebih lanjut, tapi kita harus Nah, hewan ikan yang ada di air tawar ini, insangnya berfungsi sebagai hiperregulator yang memiliki kemampuan untuk mensekresikan nitrogen dan mengatur keseimbangan asam basa. Hiperregulator memiliki ginjal yang terdiri atas glomerulus yang berfungsi baik untuk filtrasi. Proses reabsorpsi lebih difokuskan pada ion-ion penting dalam keseimbangan tekanan osmotis. Dengan tekanan osmosisnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih pada Viana. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yakni pengertian ekskresi yang akan dijelaskan oleh Ripda. Kepada Ripda, dipersilakan. Ya. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolit yang sudah tidak digunakan oleh tubuh, khususnya sel dan darah. Metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak menghasilkan H2O, CO2, kreatinin, NH3, urea, dan panas yang dapat mengganggu tubuh, sehingga keberadaannya di dalam tubuh harus dikendalikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, langsung saja kita masuk ke materi yang berikutnya tentang hubungan osmoregulasi dan juga sistem ekskresi yang akan dijelaskan oleh Siti Mardiah. Pada Siti Mardiah, dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan osmoregulasi dan ekskresi. Jadi, hubungan antara osmoregulasi dengan ekskresi ini adalah pengaturan antara keseimbangan cairan tubuh yang dilakukan dengan mengontrol pemasukan dan pengeluaran cairan. Pengeluaran cairan tubuh ini biasanya dilakukan oleh sistem ekskresi yang salah satunya yaitu ginjal. Proses osmoregulasi diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Jika sebuah sel menerima terlalu banyak air, maka ia akan meletus. Begitu pula sebaliknya, jika terlalu sedikit air, maka sel akan mengerut dan mati. Osmoregulasi juga berfungsi ganda sebagai sarana untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh sel atau organisme hidup. Hal ini berkaitan dengan sistem osmoregulasi, yaitu pengaturan keseimbangan konsentrasi cairan dalam tubuh. Sistem osmoregulasi menjaga tekanan osmotik cairan tubuh selalu tetap. Osmoregulasi biasanya berkaitan dengan pengaturan jumlah air dan garam mineral dalam tubuh. Organ ekskresi hewan berupa ginjal, kulit, hati, dan paru-paru merupakan tempat di mana terjadinya
penyerapan kembali zat-zat sisa yang diperlukan oleh tubuh. Sehingga dengan demikian di dalam organ-organ tersebut sangat dibutuhkan adanya osmoregulasi untuk menjaga sel agar tetap seimbang dalam penyerapan zat-zat tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Siti Mardia atas penjelasannya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Next slide. Ya, materi berikutnya tentang kepentingan osmoregulasi dan ekskresi yang akan dijelaskan oleh Rosa. Pada Rosa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan kepentingan osmoregulasi dan ekskresi. Osmoregulasi mempunyai peran yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengeluarkan dan membuang hasil sampingan dari metabolisme, yaitu pengeluaran dan pembuangan ini terjadi untuk menjaga ketidakseimbangan reaksi kimia dalam tubuh. Kerjanya bersama-sama dengan sistem ekskresi. Yang kedua yaitu mencegah terhadap gangguan fungsi enzim dalam proses metabolisme, yaitu dengan cara membuang zat-zat sisa atau hasil sampingan metabolisme yang bersifat racun. Yang ketiga yaitu mengatur jumlah air yang terdapat dalam cairan tubuh. Jumlah air dalam cairan tubuh dan cara pengaturannya merupakan salah satu masalah fisiologi yang dihadapi oleh makhluk hidup. Yang keempat yaitu mempertahankan kestabilan rasio ion-ion yang terlarut dalam cairan tubuh. Ya, yang kelima yaitu mengatur, menjaga kestabilan pH cairan tubuh. Alat-alat tubuh yang berfungsi dalam hal ekskresi secara bersama-sama disebut sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Alat ekskresi yang dimiliki oleh makhluk hidup berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan makhluk hidup, maka semakin kompleks alat ekskresinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pada Rosa atas penjelasannya. Terus yang kelima kita masuk ke osmoregulasi pada hewan invertebrata. Yang pertama ada osmoregulasi pada protozoa yang akan dijelaskan oleh Viana. Pada Viana dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Organ pada protozoa yang berperan dalam melakukan proses osmoregulasi adalah vakuola kontraktil. Nah, itu bisa dilihat jika di Zoom PPT-nya. Balik lagi lah. Nah, vakuola kontraktil ini selain berperan dalam proses ekskresi, vakuola kontraktil juga berfungsi sebagai pengatur tekanan osmosis di dalam tubuh si protozoa ini. Nah, selanjutnya, vakuola kontraktil ini di dalam vakuola jadi proses osmoregulasi dari keluar. Jadi protozoa itu kan tergolong hewan koregulator. Jadi itu bisa prosesnya dikeluarkan melalui difusi ataupun vakuola kontraktil juga dan ekskresi yang dimiliki oleh protein yang bekerja dengan cara mengatur osmosis. Air tawar selalu memiliki, sedangkan yang hidup di air tidak banyak yang memilikinya. Tubuh protozoa air hiperosmosis terhadap mediumnya dan permukaan tubuhnya permeabel, maka menyebabkan tubuhnya cenderung. Namun hal ini tidak secara kontinu sebab terus-menerus mengeluarkan air dari dalam tubuhnya. Selain jadi vakuola kontrak sampai mana tadi? Lanjutkan ya. Mohon maaf tadi terkeluar. Jadi protozoa itu mengganti zat yang terlarut di dalam tubuhnya yang hilang melalui sistem pencernaan. Next. Selanjutnya
Selanjutnya ada sistem osmoregulasi pada Annelida. Cacing tanah atau Annelida ini beradaptasi hidup di tanah yang basah, di mana terletak di antara air tawar dan udara. Jadi, cacing tanah ini merupakan hewan yang menghindari tanah kering dan akan menggali tanah lebih dalam apabila permukaan tanahnya itu kering. Cacing tanah misalnya Lumbricatus terrestris merupakan regulator yang hiperosmotik yang efektif Hewan ini secara aktif mengabsorpsi ion-ion, dapat memproduksi urin encer yang segera esensial hipoosmotik terhadap darahnya. Diduga bahwa konsentrasi urin disesuaikan menurut kebutuhan keseimbangan air. Dalam keadaan normal, penurunan titik beku cairan tubuhnya berkisar antara 0,3 derajat Celcius sampai 0, derajat Celcius. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Piana atas penjelasannya. Kita lanjut ke osmoregulasi pada moluska dan juga insekta yang akan dijelaskan oleh Baitur Rahmi. Ada Rahmi, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, osmoregulasi pada moluska. Keong atau siput memiliki permukaan tubuh berdaging yang sangat permeabel terhadap air. Apabila dikeluarkan dari cangkangnya, maka air akan hilang secepat penguapan air pada luas permukaan tubuhnya. Semua keong atau siput bernapas terutama dengan paru-paru yang terbentuk dari mantel tubuhnya dan terbuka keluar melalui lubang kecil. Toleransi terhadap air sangat tinggi. Tekanan osmotik cairan internal bervariasi secara luas tergantung kandungan air lingkungannya. Untuk menghindari kehilangan air yang berlebih, keong atau siput biasanya lebih aktif di malam hari. Kemudian, apabila kondisi lingkungannya bertambah kering, keong akan berlindung dengan membenamkan diri ke dalam tanah, serta menutup cangkangnya dengan semacam operculum yang berasal dari lendir yang dikeluarkannya. Banyak keong darat yang secara rutin mengeluarkan suatu zat yang mengandung nitrogen dalam bentuk asam urat yang sulit larut dalam air, yang terbukti bahwa ternyata zat ini meningkat pada beberapa jenis spesies dalam masa kesulitan mendapatkan air. Selama masa estipasi atau tidur musim panas, asam urat ini disimpan dalam ginjal dengan maksud untuk mengurangi kehilangan air untuk mensekresikan nitrogen tersebut sebanyak spesies yang banyak kosong airnya. Next slide. Selanjutnya osmoregulasi pada insekta. Serangga memiliki kutikula yang berlilin dan sangat impermeabel terhadap air, sehingga serangga sedikit sekali kehilangan air melalui kulitnya. Lilin tersebut terletak pada permukaan eksoskeleton melalui saluran kecil yang menembus kutikula. Kehilangan air pada serangga terutama terjadi melalui proses penguapan. Hal ini dikarenakan serangga memiliki ratio luas permukaan tubuh dengan massa tubuhnya sebesar 50 kali. Jalan utama kehilangan air pada serangga adalah melalui spiraculum. Untuk mengurangi kehilangan air dari tubuhnya, maka kebanyakan serangga akan menutup spirakelnya pada saat di antara dua gerakan pernapasannya. Cara mengatasi yang lain adalah dengan meningkatkan impermeabilitas kulitnya, yaitu dengan memiliki kutikula yang berlilin yang sangat impermeabel terhadap air tadi, sehingga serangga sedikit kehilangan air. Sebagai organ ekskretory, serangga memiliki badan malpighi yang bersama-sama dengan saluran pencernaan bagian belakang membentuk sistem ekskretory osmoregulatory. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Rami atas penjelasannya. Kita lanjut ke osmoregulasi pada hewan vertebrata ya. Yang pertama ada osmoregulasi pada Pisces dan juga amfibi yang akan dijelaskan oleh Rania Raima. Kepada Rania dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang osmoregulasi pada vertebrata. Yang pertama yaitu pada Pisces. Untuk Pisces ini terbagi menjadi dua, yaitu pada ikan air tawar dan ikan air laut.
Ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis, karena kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Ginjal akan memompa keluar apabila kelebihan air dan dikeluarkan dalam bentuk air seni. Ginjal ikan air tawar mempunyai glomerulus dalam jumlah banyak dengan diameter yang besar. Ketika cairan dari badan malpighi memasuki tubulus ginjal, glukosa akan diserap kembali pada tubulus proksimal dan garam-garam diserap kembali pada tubulus distal. Dinding tubulus ginjal bersifat impermeabel atau kedap air. Selanjutnya, ikan air tawar mempertahankan keseimbangannya dengan tidak banyak minum air. Kulitnya diliputi mukus, melakukan osmosis lewat insang, produksi urinnya encer, dan memompa garam melalui sel-sel khusus pada insang. Ikan-ikan yang hidup di air tawar mempunyai cairan tubuh yang bersifat hiperosmotik terhadap lingkungan, sehingga air cenderung masuk ke tubuhnya secara difusi melalui permukaan tubuh yang semi-permeabel. Bila hal ini tidak dikendalikan atau diimbangi, maka akan menyebabkan hilangnya garam-garam tubuh dan mengencernya cairan tubuh, sehingga cairan tubuh pada ikan air tawar tidak dapat menyokong fungsi-fungsi fisiologis secara normal. Selanjutnya, ikan air laut. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis melalui kulit. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Untuk mengatasi kehilangan air, ikan akan minum air laut sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, kandungan garam akan meningkat dalam cairan tubuh. Kemudian, insang ikan akan mengeluarkan kembali ion-ion tersebut dari darah ke lingkungan luar, karena ikan laut dipaksa oleh kondisi osmotik untuk mempertahankan air. Maka volume air seni lebih sedikit dibandingkan dengan ikan air tawar. Tubulus ginjal pada ikan air laut berfungsi sebagai penahan air. Jumlah glomerulusnya cenderung lebih sedikit dan bentuknya lebih kecil daripada ikan air tawar. Jadi, osmoregulasi pada ikan air tawar menghasilkan urin yang banyak dan encer, sedangkan ikan air laut, urin yang dihasilkan sedikit dan pekat. Next slide. Selanjutnya, osmoregulasi pada amfibi. Osmoregulasi pada amfibi terbagi menjadi 3, yaitu pada hati, ginjal, dan kulit. Osmoregulasi pada hati bertujuan untuk membuang racun yang terdapat di dalam darah. Racun yang didapat berasal dari darah yang dialirkan dari anyaman pembuluh kapiler darah yang berasal dari sistem pencernaan. Selanjutnya, racun tersebut akan dibuang dari tubuh melalui urin dan feses. Dengan demikian, konsentrasi darah dapat terjaga dalam batas normal. Selanjutnya pada ginjal. Darah yang datang melalui arteri interlobular akan memasuki glomerulus. Di glomerulus terjadi proses filtrasi yang akan menghasilkan urin primer, yang kemudian urin primer tersebut akan mengalami proses reabsorpsi. Pada tahapan reabsorpsi, tubuh akan menyerap kembali zat-zat yang mungkin masih diperlukan. Zat-zat tersebut meliputi air ataupun garam-garam mineral yang mungkin masih diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya, urin yang telah mengalami proses reabsorpsi kemudian akan dialirkan menuju vesika urinaria melalui ductus collectivus. Yang terakhir yaitu pada kulit, osmoregulasi pada katak dapat berlangsung melalui kulit. Pada umumnya, amfibi memiliki kulit yang tipis, banyak pembuluh darah, dan selalu basah. Hal ini menyebabkan katak dapat mengambil air ataupun mineral yang ia perlukan melalui kulitnya. Oleh sebab itu, apabila katak berada di dalam air, katak akan menghasilkan urin yang sangat encer untuk menjaga homeostatis tubuhnya. Sedangkan apabila ia sedang berada di darat, katak dapat mengabsorpsi kembali air yang terkandung di dalam urin untuk mengatasi evaporasi yang ia alami melalui kulitnya.
sehingga urin yang dihasilkan menjadi lebih pekat daripada saat ia berada di dalam air atau lingkungan yang basah atau lembab. Jadi, osmoregulasi pada amfibi yang terjadi pada hati bertujuan untuk membuang racun yang terdapat di dalam darah. Kemudian pada ginjal itu terdapat dua proses, ada filtrasi dan reabsorpsi. Dan pada kulit, apabila katak berada di dalam air atau lingkungan yang basah, ia akan menghasilkan urin yang sangat encer untuk menjaga homeostatis tubuhnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Rania atas penjelasannya. Lanjut ke osmoregulasi pada reptil, aves, dan juga mamalia yang akan dijelaskan oleh Lila. Pada Lila dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai osmoregulasi pada reptil. Nah, di situ kan ada dua gambar. Berdasarkan pada gambar, tantangan osmotik reptil yang di air asin, air tawar, dan di darat itu berbeda-beda. Di air asin, hewan reptil tersebut hiposmotik dibandingkan dengan lingkungannya. Dan karena konsentrasi ion internalnya lebih kecil daripada lingkungan sekitarnya, air akan bergerak keluar. Sedangkan di air tawar, hewan reptil tersebut bersifat hipersomatik terhadap lingkungannya dan konsentrasi ion internal yang lebih besar menyebabkan air bergerak ke dalam tubuh reptil. Sedangkan reptil di darat, ia bersifat pada air dan ion, jadi banyak air dalam tubuhnya. Tetapi karena hewan tersebut tidak berada di lingkungan berair, maka akan terjadi fluktuasi internal dalam keseimbangan ionik yang diakibatkan oleh hilangnya air ke lingkungan yang relatif lebih kering. Hewan reptil sebenarnya memiliki konsentrasi ion yang jauh lebih tinggi, internal dan eksternal daripada lingkungan di sekitarnya. Dan jika konsentrasi ionik mencapai tingkat yang tinggi, seperti yang mereka lakukan pada beberapa reptil di gurun dan di air laut, maka transfer ion dapat terjadi melalui kelenjar garam atau biasanya di daerah hidung atau kranial. Reptil laut mempertahankan hemostatis osmotik dengan mengeluarkan cairan hiperosmotik kaya akan natrium klorida dari tubuhnya di perairan sekitarnya atau di sekelilingnya. Hal ini dilakukan oleh reptil Hal ini dilakukan oleh epitel di daerah kepala. Misalnya pada buaya, memiliki kelenjar di lidah yang dapat mengeluarkan cairan hiperosmotik. Pada penyu, hal ini dilakukan oleh kelenjar lakrinal atau air mata yang mengelilingi matanya. Sedangkan pada iguana laut, kelenjar hidung adalah tempat pengangkutan garam aktif. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah osmoregulasi pada aves. Burung mengeluarkan kelebihan garam tersebut melalui kelenjar garam yang terdapat pada cekungan dangkal di kepala bagian atas, di sebelah atas tiap patanya di dekat hidung. Apabila burung laut menghadapi kelebihan garam di dalam tubuhnya, hewan itu akan menyekresikan cairan pekat yang banyak mengandung NaCl. Kelenjar garam ini hanya aktif pada saat tubuh burung dijenuhkan oleh garam. Pada burung, kelenjar garam terdiri atas banyak lubang sekitar 1 mm. Masing-masing lubang tersebut mengalir melalui cabang tubulus sekretori dan pusat kanal ke saluran menuju paruh dan bermuara ke dalam lubang hidung. Sekresi terjadi pada tubulus epitel sekretorik yang terdiri dari sel-sel yang mensekresi garam. Yang selanjutnya adalah osmoregulasi pada mamalia. Beberapa mamalia yang hidup di habitat khusus menggunakan air metabolik yang dihasilkan dari oksidasi glukosa untuk mempertahankan cairan dalam tubuhnya. Kehilangan air dan garam dapat terjadi
pada mamalia lewat keringat. Sedangkan cara mereka untuk memperoleh air sama seperti vertebrata lain, yaitu minum dan yang berasal dari minuman dan makanannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lila atas penjelasannya. Kita masuk ke sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Ya, yang pertama ada sistem ekskresi pada protozoa yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi untuk protozoa itu alat ekskresinya itu berupa vakuola kontraktil atau rongga berdenyut. Bisa dilihat pada gambar, vakuola kontraktil itu yang bentuknya seperti matahari. Nah, jadi zat sisa metabolisme itu dikeluarkan melalui rongga berdenyut atau vakuola kontraktil tadi. Nah, jadi bisa dilihat di gambar, itu air dari sitoplasma akan masuk ke dalam vakuola kontraktil tadi, dan akhirnya vakuola itu menjadi penuh. Nah, setelah vakuola itu penuh, lalu vakuola tersebut itu terdapat pori-pori, dan pori-pori tersebut itu akan membuka dan vakuola kontraktilnya akan berkontraksi. Ya, jadi setelah vakuola kontraktilnya berkontraksi, vakuola itu akan mengeluarkan zat-zat sisa dari metabolismenya itu keluar ke sitoplasma lagi. Dan zat-zat sisa yang tidak bisa diekskresikan pada vakuola kontraktil itu akan diekskresikan di sitoplasma. Dan akhirnya vakuola kontraktilnya itu akan mengecil karena vakuolanya kosong, tadi nggak ada air lagi. Terus itu nanti berlangsung berputar lagi sesuai dengan siklusnya itu. Nah ya, jadi mungkin sampai situ aja dari sistem ekskresi pada protozoa. Selanjutnya ada sistem ekskresi pada porifera. Yang akan dijelaskan oleh Rosa. Pada Rosa, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekskresi pada porifera. Jadi, sistem ekskresi pada porifera, sel-sel epidermis dapat mengeluarkan zat sisa metabolisme secara difusi. Sistem ekskresi pada porifera dikeluarkan melalui proses difusi sel-sel penyusun dinding squamosal. Kemudian akan dikeluarkan bersama-sama melalui oskulum atau lubang besar pada bagian atas permukaan tubuh porifera. Bisa dilihat di gambar ke perairan. Sistem ekskresi pada porifera, pengeluaran sisa metabolisme berlangsung secara difusi dari sel-sel tubuh ke epidermis, lalu dari epidermis ke lingkungan hidupnya yang berair. Jadi zat sisa metabolisme pada porifera ini dikeluarkan melalui proses difusi. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih pada Rosa. Selanjutnya ada sistem ekskresi pada kolenterata yang akan dijelaskan oleh Wulan Handayani. Pada Wulan, dipersilakan. Sistem ekskresi pada Solenterata. Solenterata ini merupakan hewan yang tidak memiliki sistem ekskresi secara khusus, sehingga dia mengeluarkan zat sisa metabolismenya secara difusi melalui sel-sel epitel pada rongga gastrovaskuler atau rongga perutnya. Nah, limbah metabolisme yang terlalut dalam cairan tubuh gastrovaskuler akan dikeluarkan melalui mulut ke lingkungan. Difusi melalui seluruh permukaan tubuh, memiliki satu lubang bukaan sebagai mulut dan sebagai tempat ekskresi. Melalui lubang itulah hasil ekskresi itu dikeluarkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Wulan atas penjelasannya. Terus lanjut lagi kita ke sistem ekskresi pada Nematelmintes yang akan dijelaskan oleh Rosa.
Pada Rosa dipersilakan. Di sini saya akan kembali menjelaskan sistem ekspresi pada nematelmintes. Pada nematelmintes, sistem ekspresinya menggunakan neprida. Terjadi proses reabsorpsi bahan-bahan yang penting seperti garam-garam dan nutrien yang terlarut. Air dan zat-zat buangan dikumpulkan dalam tubulus pengumpul, yaitu suatu wadah yang merupakan bagian dari nepridia untuk selanjutnya dikeluarkan melalui lubang ekskretori di dinding tubuh yang biasa disebut nepridiofor, yaitu sebuah sistem ekskresi terdiri atas dua saluran utama yang akan bermuara pada sebuah lubang di tubuh bagian ventral. Next operator. Yang berikutnya yaitu sistem ekskresi pada platyhelminthes. Organ ekskresi pada platyhelminthes berupa protonephridia. Ujung dari cabang nephridiophore disebut sel api atau flame cell karena ujung tersebut terus bergerak menyerap dan menyaring sisa metabolisme pada sel-sel di sekitarnya. Kemudian mengalirkan melalui nephridiophore menuju pembuluh ekskretori. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih pada Rosa atas penjelasannya. Selanjutnya ada sistem ekskresi pada annelida yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi sistem ekskresi pada annelida itu menggunakan nephridia yang berupa organ tubular panjang atau semacam saluran. Bisa dilihat di gambar itu ada gambar yang lebih jelas ya. Jadi untuk annelida sendiri itu biasanya memiliki sepasang nephridia di setiap segmennya. Nah, jadi untuk nephridia itu sebenarnya mirip dengan sel api, tapi memiliki tubulus dengan silia. Masing-masing dari nephridia itu memiliki lubang yang disebut neprostom yang mengambil cairan tubuh dari selom dan pori keluar di dinding tubuh yang disebut nephridiopor. Nah, saat keluar di bagian nephridiopor itu, melepaskan limbah atau zat sisa yang tidak terpakai. Saat cairan tubuh bergerak melalui nephridia, nutrisi yang berguna bagi organisme dan air akan tetap diserap kembali, meninggalkan cairan limbah pekat yang dikeluarkan melalui nephridiopor. Nephridia itu sendiri itu dilapisi dengan proyeksi pendek seperti rambut yang disebut sebagai silia yang berdenyut berulang kali untuk mempertahankan aliran cairannya melalui organ. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya ada sistem ekskresi. Next slide. Ya, sistem ekskresi pada moluska akan dijelaskan kembali oleh saya sendiri. Nah, jadi untuk pada moluska sendiri itu makanan yang tidak tercerna menjadi limbah padat yang dibuang melalui anus sebagai feses. Bentuk pembuangan limbah moluska lainnya adalah metabolisme seluler yang menghasilkan limbah yang mengandung nitrogen berupa amonia. Amonia beracun itu dikeluarkan melalui cairan tubuh. Moluska itu menggunakan organ berbentuk tabung sederhana yang disebut nephridia juga sama seperti annelida tadi untuk menghilangkan amonia dari aliran darah dan keluar dari tubuh. Nah, limbah yang dihasilkan oleh sel di dalam organisme itu akan dibuang ke selom yang merupakan rongga tubuh internal yang berisi cairan. Pada nephridia, sama seperti di annelida, nephridianya memiliki silia kecil yang berupa ekstensi seperti rambut yang mengelilingi bukaan tabung dan menyebabkan cairan mengalir dari selom ke tubulus nephridia.
Nah, setelah cairan memasuki nephridia, molekul non-limbah seperti gula dan air dapat diserap kembali ke dalam tubuh moluska. Yang tersisa di dalam tabung nephridia tadi adalah limbah pekat yang kemudian dikeluarkan dari pori-pori keluar nephridia di rongga mantel. Limbah pada moluska tersebut itu biasanya mengandung nitrogen berupa amonia yang akan dikeluarkan melalui cairan tubuh. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya ada sistem ekskresi pada arthropoda. Ya, sistem ekskresi pada arthropoda akan dijelaskan oleh Wulan Handayani. Kepada Wulan dipersilakan. Pada arthropoda terdapat berbagai macam alat ekskresi seperti kelenjar hijau pada kelompok udang-udangan, kelenjar kosa pada arachnida, dan pembuluh malpighi pada serangga. Kelenjar hijau pada udang-udangan disebut juga kelenjar antena. Kelenjar ini terdapat pada dasar antena dan berfungsi mengekskresikan sisa metabolisme yang mengandung nitrogen atau amoni. Setiap kelenjar terdiri atas bagian yang berbentuk kantung yang berasal dari rongga tubuh atau selop dan berhubungan dengan bagian seperti pembuluh yang disebut labirin. Yang selanjutnya ada kelenjar kosa pada arachnida, contohnya laba-laba, kalajengking, dan rayap, mempunyai struktur yang sama dengan kelenjar hijau. Namun, kelenjar kosa ini mempunyai lubang keluar di bagian belakang kosa. Sisa metabolismenya diekskresikan berupa guanin. Pembuluh malpighi merupakan pembuluh buntu yang bermuara pada sistem pencernaan makanan antara saluran pencernaan tengah atau yang lambung dengan usus. Pembuluh malpighi mengabsorpsi sisa metabolisme berupa asam urat yang dibuang dalam bentuk butiran sehingga membantu serangga untuk menghemat air. Pembuluh malpighi ini melekat pada ujung anterior usus belakang. Nah, zat-zat metabolismenya itu diserap dari cairan jaringan oleh pembuluh malpighi bagian ujung distal. Cairan yang masuk ke bagian proksimal pembuluh malpighi akan membentuk kristal asam urat yang kemudian masuk ke usus belakang dan akhirnya keluar bersama feses. Yang selanjutnya ada sistem ekskresi pada echinodermata. Echinodermata ini juga tidak memiliki organ ekskresi secara khusus. Jadi sisa metabolik dan sampah hasil ekskretorinya akan diambil atau diangkut oleh sel amoebosit dan secara difusi akan dibuang keluar tubuh melalui dermal branchia. Kaki tabung dapat pula berfungsi sebagai organ ekskresi. Sisa-sisa metabolisme yang terjadi di dalam sel-sel tubuh akan diangkut oleh sel-sel amoeboid ke dermal branchia untuk selanjutnya dilepas keluar tubuh. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Wulan atas penjelasannya. Terus kita masuk ke sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Yang pertama ada sistem ekskresi pada Pisces yang akan dijelaskan oleh Nabila Ripdah. Kepada Ripdah dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekskresi pada Pisces. Nah, organ sistem ekskresi pada Pisces yaitu sepasang ginjal sederhana yang disebut mesonefros. Kemudian setelah dewasa, mesonefros akan berkembang menjadi ginjal opistonefros. Tubulus ginjal pada ikan mengalami modifikasi menjadi saluran yang berperan dalam transport spermatozoa ke arah kloaka. Pada ikan air tawar, kondisi lingkungan sekitar yang hipotonis membuat jaringan ikan sangat mudah mengalami kelebihan cairan. Ginjal ikan air tawar memiliki kemiripan dengan ginjal manusia. Mekanisme filtrasi dan reabsorpsi juga terjadi pada ginjal ikan. Mineral dan zat-zat makanan lebih banyak diabsorpsi, sedangkan air hanya sedikit diserap. Dengan sedikit minum dan mengeluarkan urin dalam volume besar, ikan air tawar menjaga jaringan tubuhnya agar tetap dalam keadaan hipertonik. Ekskresi amonia dilakukan dengan cara difusi melalui insangnya. Ikan yang hidup di air laut memiliki cara adaptasi yang berbeda.
Ikan air laut sangat mudah mengalami dehidrasi karena air dalam tubuhnya akan cenderung mengalir keluar ke lingkungan sekitar melalui insang, mengikuti perbedaan tekanan osmotik. Ikan air laut tidak memiliki glomerulus sehingga mekanisme filtrasi tidak terjadi dan reabsorpsi pada tubulus juga terjadi dalam skala yang kecil. Ikan air laut beradaptasi dengan banyak meminum air laut, melakukan desalinasi atau menghilangkan kadar garam dengan melepaskannya lewat insang, dan menghasilkan sedikit urin. Urin yang dihasilkan akan dikeluarkan melalui lubang di dekat anus. Nah, ikan ini juga memiliki kelenjar kulit di mana kelenjar kulit ikan mengeluarkan sekresi berupa lendir, sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan bergerak dan mengurangi gesekan di dalam air. Sel kelenjar berbentuk piala terletak di dalam epidermis, mengeluarkan zat glikoprotein yang dinamakan mucin. Saat mucin bersentuhan dengan air, maka akan berubah menjadi lendir. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Ripda atas penjelasannya. Selanjutnya ada sistem ekskresi pada amfibi, reptil, dan juga aves yang akan dijelaskan oleh Siti Mardiah. Pada Siti Mardiah dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada amfibi. Alat ekskresi utama katak yaitu berupa ginjal yang disebut dengan opistonefros, yaitu berupa sepasang ginjal yang memanjang, yang dihubungkan dengan ureter saat di vesika urinaria. Ginjal pada katak berjumlah sepasang, terletak di kanan dan di kiri tulang belakang. Pada katak jantan, saluran ginjalnya bersatu dengan saluran kelamin dan berakhir di kloaka. Sedangkan pada katak betina terpisah, berwarna merah kecoklatan, serta terletak di kanan dan kiri tulang belakang. Alat ekskresi lainnya ialah kulit, paru-paru, dan insang. Pada saat larva mengeluarkan amonia, setelah berkembang jadi berudu dan dewasa akan mengekskresikan urea. Saat berada pada fase metamorfosis, amfibi ini akan mengubah ekskresinya dari amonia menjadi urea. Hal ini terjadi saat larva berubah jadi berudu dan hewan darat dewasa. Ginjal amfibi sama dengan ginjal ikan air tawar yang berfungsi untuk mengeluarkan air yang berlebih. Karena kulit katak bersifat menyerap air, maka pada saat ia berada di air, banyak air yang akan masuk ke dalam tubuhnya secara osmosis. Dan kemudian pada saat ia berada di darat, katak ini akan melakukan yang namanya konservasi air dan tidak membuangnya. Katak atau amfibi juga menggunakan kantong kemih untuk konservasi air. Apabila sedang berada di air, kantong akan terisi urin yang encer. Dan pada saat berada di darat, air kemudian akan diserap kembali ke dalam darah, menggantikan air yang hilang melalui evaporasi kulit. Katak juga dapat mengatur laju filtrasi dengan bantuan hormon yang berupa hormon ADH sesuai dengan air di sekitarnya. Seperti ketika berada di dalam air dengan jangka waktu yang lama, katak ini akan mengeluarkan urin dalam volume yang besar. Kemudian kandung kemih pada katak ini akan mudah dengan terisi air. Air tersebut juga dapat diserap oleh dinding kandung kemihnya sebagai cadangan air ketika katak berada di darat untuk waktu yang lama. Next slide. Kemudian ada sistem ekskresi pada reptil. Tipe ginjal pada reptil ini yaitu tipe metanefros atau ginjal. Tipe ini adalah ginjal yang tidak bersegmen, tidak memiliki nefrostoma, dan jumlah glomerulusnya banyak. Pada saat embrio, reptil memiliki ginjal tipe pronefros. Kemudian pada saat dewasa berubah menjadi mesonefros hingga metanefros. Hasil ekskresi pada reptil ini berupa asam urat. Asam urat juga dapat diekskresikan tanpa disertai air dalam volume yang besar. Asam urat tersebut dapat diekskresikan dalam bentuk seperti pasta yang berwarna putih. Kemudian beberapa jenis reptil juga akan menghasilkan amonia, misalnya pada buaya dan kura-kura. Reptil seperti penyu yang hidup di lautan memiliki kelenjar ekskresi untuk mengeluarkan garam yang dikandung dalam tubuhnya.
Muara kelenjar ini adalah berada di dekat mata. Hasil ekskresi yang dihasilkan berupa air yang mengandung garam. Ketika penyu sedang bertelur, seringkali terlihat mengeluarkan semacam air mata. Namun sebenarnya itu adalah hasil ekskresi garam. Kemudian untuk ular, buaya, dan aligator ini tidak memiliki kandung kemih sehingga asam urat yang dihasilkan ginjalnya keluar bersama feses melalui kloaka. Nah, slide selanjutnya. Kemudian ada sistem ekskresi pada apes. Alat ekskresi pada apes atau burung ini terdiri dari ginjal dengan tipe metanefros. Selain ginjal juga ada hati, kulit, dan paru-paru. Burung atau apes tidak memiliki kandung kemih sehingga urin dan fesesnya bersatu dan keluar melalui lubang kloaka. Urin pada burung diekskresikan dalam bentuk asam urat. Metabolisme burung ini sangat cepat. Karena hal itu, sistem ekskresinya juga harus memiliki dinamika yang sangat tinggi. Selain itu, burung memiliki jumlah tabung ginjal yang lebih banyak daripada mamalia karena kecepatan metabolismenya yang sangat tinggi. Sampah nitrogen akan dibuang sebagai asam urat yang dikeluarkan melalui kloaka menjadi kristal putih yang bercampur dengan feses. Sedangkan pada burung laut, selain mengekskresikan asam urat juga akan mengekskresikan garam. Hal ini disebabkan karena burung laut meminum air garam dan makan ikan laut yang mengandung garam. Burung laut juga mempunyai kelenjar yang berguna sebagai ekskresi pada garam di atas mata. Larutan garam ini akan mengalir ke rongga hidung, kemudian keluar melalui nares, luar, dan akhirnya garam menetes dari ujung paruh. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Siti Mardia atas penjelasannya. Lanjut ke sistem ekskresi pada mamalia yang akan dijelaskan oleh Nabila Rifda Maisa. Pada Rifda dipersilakan. Ya, terima kasih. Nah, pada mamalia ini ada 4 organ ekskresi, ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Yang pertama ada ginjal. Pada ginjal terjadi proses ekskresi berupa pembentukan urin yang melalui tahap filtrasi, penyaringan, reabsorpsi, penyerapan zat yang masih diperlukan, dan augmentasi. Yang pertama adalah proses filtrasi atau penyaringan. Filtrasi terjadi di badan mapigi yang terdiri dari kapsula Bowman dan glomerulus. Glomerulus berfungsi menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya. Proses yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyaringan kembali. Reabsorpsi terjadi di dalam tubulus proximal nefron, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Pada proses ini biasanya semua glukosa diserap kembali, natrium dan ion-ion diserap kembali secara tidak lengkap dengan proporsi yang lebih besar tersisa dalam filtrat ketika lebih banyak dikonsumsi dalam makanan, menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi. Ion seperti natrium dan fosfor diserap kembali oleh hormon pengatur proses transport aktif. Proses yang ketiga yaitu augmentasi. Urin dibuat pada proses augmentasi, selanjutnya akan mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal. Setelah itu mengalir ke ureter dan tersimpan di kandung kemih. Slide selanjutnya. Yang kedua, organ hati. Hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak menjadi hemim, zat besi, dan globin. Di dalam hati terdapat sel darah merah yang tua atau rusak dirombak oleh sel-sel histiosit menjadi hemim, zat besi, dan globin. Hemoglobin merupakan protein yang mengandung zat besi pada sel darah merah. Zat besi akan disimpan di dalam hati atau dialirkan menuju sumsum tulang belakang, sedangkan globin digunakan untuk membentuk sel darah merah baru dan metabolisme protein. Sementara itu, senyawa hemin akan diubah menjadi zat warna pada empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Slide selanjutnya, yaitu organ ekskresi kulit.
kulit merupakan organ ekskresi dengan melakukan pengeluaran keringat yang berperan untuk mengatur suhu tubuh mamalia. Proses ekskresi pada kulit yaitu ketika tubuh banyak bergerak, maka sel tubuh akan bekerja keras untuk menghasilkan energi. Proses menghasilkan energi akan membuat suhu tubuh naik dan memberi rangsangan kepada hipotalamus. Selanjutnya, hipotalamus memberi rangsangan kepada saraf simpatik pada sumsum tulang belakang. Saraf simpatik memberikan sinyal gelombang ke seluruh kelenjar keringat di tubuh bahwa suhu tubuh sedang tinggi. Kelenjar keringat akan memproduksi keringat untuk menurunkan suhu tubuh. Keringat mengandung kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih yang tidak terpakai di dalam tubuh. Slide selanjutnya. Organ yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi karbon dioksida. Air yang dibuang melalui paru-paru berasal dari aktivitas metabolisme yang merupakan zat buangan dari respirasi. Udara akan masuk melalui hidung, kemudian menuju bronkus, bronkiolus, lalu alveolus. Pada alveolus terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian, oksigen pada alveolus diserap oleh pembuluh darah yang akan disalurkan ke jantung. Oksigen kemudian dipompa oleh jantung menuju sel-sel tubuh. Proses metabolisme menghasilkan karbon dioksida yang diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dalam bentuk gas atau karbon dioksida dan cairan. Jadi, apabila ekskresi pada suatu organisme tidak bekerja dengan baik, maka limbah sisa metabolisme yang umumnya bersifat racun akan menumpuk dalam tubuh organisme tersebut hingga akhirnya menyebabkan kematian pada organisme tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Darit atas penjelasannya. Mungkin sampai di situ saja materi dari kelompok 7. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Jadi di sini kami akan menerima 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya bisa saja langsung on mic. Desi izin bertanya. Des. Silakan Ainal. Perkenalkan saya Ainal Waznina Zahra. Izin bertanya, kan tadi ada Lila menjelaskan tentang osmoregulasi pada mamalia, kalau nggak salah tadi Lila. Nah, tadi kan kebanyakan itu kayak membedakan antara osmoregulasi yang hidup di darat dengan yang hidup di laut kan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya jika kita mengambil contoh misalnya kelelawar. Nah, itu kan kelelawar itu kan kayak lebih aktif di malam hari kan. Nah, gimana cara dia, apakah osmoregulasi kelelawar itu sama ataukah ada perbedaan dengan mamalia lain? Nah, kalau misalnya dia berbeda, bagaimana cara dia itu mempertahankan cairan dalam tubuhnya? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Ainal atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tabu juga kamu takut begitu. Iya, nih kamu dia mana aja. Ih, dia mi. Iya lanjut. Desi, izin bertanya. Ya, silakan Jahit. Bagaimanakah mekanisme osmoregulasi pada mamalia yang hidup di suhu ekstrim dengan yang di suhu normal itu memiliki perbedaan? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Jahit atas pertanyaannya. Masih ada 1 pertanyaan lagi. Adakah yang ingin bertanya? Desi izin bertanya. Ya, silakan. Saya Muhammad Sifah Habib Solihin, NIM 18101191100011. Yang ingin
Tunggu, ini terdengarkah suara saya? Terdengar. Nah ya, yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana mekanisme osmoregulasi pada hewan cephalopoda. Sedangkan yang kelompok penyaji sajikan tadi pada moluska itu hanya pada gastropoda. Lalu yang ingin saya tanyakan lagi yaitu pada cephalopoda itu mempunyai cairan tinta yang jika dia merasa terancam akan dikeluarkannya. Nah, jadi apakah cairan hitam tersebut itu berpengaruh terhadap cairan yang terdapat dalam menyeimbangkan cairan pada tubuhnya. Maksudnya jika dia terlalu sering mengeluarkan tinta tersebut, apakah kehilangan akan keseimbangan cairan dalam tubuhnya? Terima kasih. Ya, terima kasih pada Habib atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin menjawab? Kami dari tim penyaji izin berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya.
Moderator izin menjawab pertanyaan dari Habli. Ya, silakan. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana osmoregulasi pada cephalopodha yang memiliki cairan tinta? Itu ya, Habli. Habis itu, jadi gini, cephalopodha itu termasuk invertebrata laut. Nah, dia itu tuh tergolong ke dalam hewan yang osmokonformer atau hewan yang tidak perlu melakukan osmoregulasi. Tapi hal ini disebabkan karena konsentrasi cairan yang ada di dalam tubuh dengan luar tubuhnya itu sama atau isoosmotik. Jadi apabila terjadi perubahan konsentrasi antara lingkungannya terhadap si cephalopodanya ini, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya mekanisme kematian secara mendadak. Nah, prosesnya itu terjadi sangat cepat dan sangat sensitif. Nah, begitu. Apa bisa dipahami? Berarti sesering apapun dia mengeluarkan tinta tersebut tidak berpengaruh terhadap cairan dalam tubuhnya ya, begitu Pak? Ulangi, Habli. Tidak mendengar. Maksudnya sesering apapun hewan tersebut mengeluarkan cairan tinta tersebut berarti tidak mempengaruhi keseimbangan cairan dalam tubuhnya, begitu kan? Jadi kan tintanya itu kan keluar jika dia melakukan perlindungan diri terhadap musuh. Jadi kalau misalnya ada musuh, dia ngeluarin ngeluarin tintanya. Jadi kalau misalnya hubungan dengan apakah berpengaruh antara pengeluaran tinta dengan osmoregulasi, sepertinya tidak ada, Bang. Atau teman-teman lain ada yang dapat menambahkan? Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Jadi di sini saya ingin menambahkan sedikit untuk jawaban pertanyaan dari Habli tadi. Nah, jadi tinta cumi-cumi itu dibuat namanya itu ada kelenjar tinta, dan kelenjar tinta itu dibuat pada sebuah kantung yang namanya kantung tinta. Nah, jadi tinta itu secara terus-menerus dibuat oleh sel yang tadi, sel kelenjar tinta, dan ketika sel penuh, sel itu akan dihancurkan dan dikosongkan dari tinta. Nah, jadi tinta dari sel kelenjar itu kemudian akan ditampung di dalam kantung tinta. Nah, kantung tinta inilah yang terhubung dengan saluran akhir di usus yang terbuka dan dinamakan dengan sipon. Nah, jadi di sipon itu cumi-cumi ataupun ya cephalopodha itu akan menyemprotkan tintanya. Mungkin itu saya tambahan dari saya. Untuk Habli, apakah sudah terjawab? Ya, makasih Desi.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman dari tim penyaji, apakah ada yang ingin menjawab lagi pertanyaan yang berikutnya? Mungkin dari teman-teman kelompok lain, apakah ada yang bisa membantu menjawab? Moderator izin menjawab pertanyaan dari Jayid. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya, bagaimana perbedaan antara proses osmoregulasi pada mamalia bersuhu ekstrim dan normal? Nah, jadi proses osmoregulasi ini tidak dipengaruhi oleh suhu, melainkan dipengaruhi oleh konsentrasi cairan pada mamalia dan lingkungannya. Nah, kalau suhu itu nanti jatuhnya malah ke proses termoregulasi. Jadi untuk pertanyaan Jahit itu tidak ada perbedaannya menurut saya. Izin menambahkan, Saja, moderator. yang lain ada yang menambahkan? Izin menambahkan. Ya, silakan.
Nah, jadi pertanyaan Jait itu tadi kan perbedaan antara proses osmoregulasi yang di suhu ekstrim sama yang normal kan. Nah, kalau yang suhu normal itu ya sesuai sama apa yang dijelaskan waktu presentasi tadi. Kalau mamalia tadi kehilangan air dan garam dapat terjadi melalui keringat untuk menyeimbangkan konsentrasi cairan dalam tubuhnya. Sedangkan cara dia kalau misalnya kekurangan cairan dalam tubuhnya, maka akan minum atau makan yang akan mengembalikan atau menambah cairan atau menambah konsentrasi cairan dalam tubuhnya. Sedangkan kalau yang di suhu ekstrim, misalnya tuh kayak unta. Nah, unta itu kan di padang pasir kan, terus kayak mustahil kayak gitu dapat air. Jadi, untuk mamalia yang hidup di gurun pasir, memperoleh air dengan cara minum merupakan hal yang mustahil. Akan tetapi dapat bertahan dengan menggunakan air metabolik yang dihasilkan dari oksidasi glukosa. Itu saja moderator, terima kasih. Terima kasih Lila atas jawabannya. Untuk Jayit, apakah sudah bisa diterima jawabannya? Alhamdulillah bisa. Oke, terima kasih. Yang terakhir, pertanyaan dari Ainal, apakah ada yang ingin menjawab? Moderator, izin mencoba menjawab pertanyaan dari Ainal. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya, bagaimana osmoregulasi pada kelelawar dengan mamalia lain? Kalau beda, bagaimana proses osmoregulasi pada kelelawar? Jadi kalau secara umum, proses osmoregulasi yang terjadi pada kelelawar dengan mamalia lain itu sama. Mungkin yang membedakan itu cuman kapan waktunya, kapan kelelawar itu perlu melakukan osmoregulasi dan kapan tidak perlu gitu. Atau itu saja jawaban dari saya. Kalau ada teman-teman lain yang ingin menambahkan, silakan. Ya, terima kasih Piana atas jawabannya. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan?
Pada Ainal, apakah sudah bisa diterima jawabannya? Iya deh, ya. Makasih, Viana. Oke, terima kasih Ainal atas pertanyaannya. Apakah ada tambahan dari Bapak? Bapak, apakah ada yang ingin ditambahkan dari materi yang kami sampaikan? Sudah habis Bapak materi dan juga diskusinya. Apakah langsung ditutup saja Pak untuk presentasi pada hari ini?